Pemirsa, ratusan rumah terendam serta ribuan warga terdampak akibat banjir yang menerjang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah warga bertahan di rumah karena keterbatasan tempat pengungsian. Akibat intensitas hujan tinggi serta meluapnya Kali Cibebet dan Kali Citarum, ratusan rumah warga di dua desa di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Sudah 2 hari terendam air, sejumlah warga tetap bertahan di rumah karena keterbatasan tempat pengungsian. Meski demikian, pihak kecamatan dan aparat desa telah menyiapkan dapur umum untuk 1.150 kepala keluarga yang terdampak. Airnya masih naik terus. Nah Bu, yang lain kan sudah pada mengungsi nih. Kenapa Ibu masih bertahan, Bu? Ya karena kita alhamdulillah ya punya saudara yang di sini, yang udah di sini aja. Lagiannya kalau kita ngungsi ke sana, kita mau di mana diamnya? Ya nggak ada tempat ngungsi kan. Sekarang kan sebentar hujan ya, sebentar panas gitu. Kalau untuk pengungsian kita masih sebagian besar juga masih ada yang menetap di rumahnya karena tadi sudah dievakuasi oleh Pak Kades dan juga pengungsian di tempat. Saat ini pihak terkait tengah mendata seluruh korban terdampak. Sejumlah warga membutuhkan bantuan, salah satunya adalah obat-obatan, mengingat sejumlah warga telah menderita penyakit seperti diare dan gatal-gatal. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Yusuf Hardiansyah, iNews melaporkan. Banjir di Kabupaten Subang, Jawa Barat semakin meluas, pemirsa. Lebih dari 2.000 rumah di 6 desa di Kecamatan Ciasem terendam banjir. Ratusan rumah di perumahan Grand Texpia di Desa Ciasem Tengah, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat ini terendam banjir. Bahkan akibat banjir yang datang mendadak di perumahan ini, pemirsa, membuat banyak warga tidak bisa menyelamatkan harta bendanya. Tercatat lebih dari 2.000 rumah di 6 desa di Kecamatan Ciasem, Subang terendam banjir. Banjir paling parah terjadi di Desa Ciasem Hilir yang mencapai 1.000 rumah. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Sebagian warga kini mulai mengungsi di sebuah yayasan dan rumah tetangga yang lebih aman. Warga pun berharap bantuan segera datang, mengingat harta benda mereka telah ludes diterjang banjir. Kerja udah kayak gini keadaannya. Ganti-ganti, Pak. Udah habis semua barang-barangnya tadi. Nggak ada yang bisa diselamatkan. Nggak ada. Nggak ada yang bisa. Nggak bisa bawa baju aja. Baju di badan aja. Akibat dari meluapnya 2 sungai sebetulnya. Kemarin curah hujan yang sangat tinggi di wilayah barat, yaitu Purwakarta, Pabuaran, dan Cibendei, menyebabkan Kali Cijingol itu meluap. Kemudian dibukanya pintu air ini tentunya berakibat kepada luapan di. Selain itu, pemirsa, banjir bandang menerjang permukiman warga di Pemalang, Jawa Tengah. 1 orang tewas terseret arus, sementara ratusan orang lainnya mengungsi. Banjir bandang menerjang permukiman warga di Desa Penakir, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada Jumat malam. Banjir bandang ini merupakan luapan Sungai Gintung yang berhulu di lereng Gunung Slamet setelah hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah ini. Banjir bandang membawa material kayu dan batu yang menghantam rumah-rumah warga di sepanjang aliran sungai. 1 orang warga meninggal dunia terseret arus banjir, sementara ratusan warga mengungsi. Melaksanakan kerja bakti bersama dengan unsur TNI dari Koramil Moga, Polsek Moga, BPBD, dari kecamatan dan warga. Kita berbentuk melaksanakan kerja bakti di sekitar rumah yang terdampak daripada luapan. Petugas mengimbau masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar aliran sungai untuk meningkatkan kewaspadaan. Mengingat curah hujan masih tinggi dan adanya potensi banjir susulan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.
Peristiwa angin kencang di Sleman, Yogyakarta Sabtu siang kemarin memakan korban jiwa. Seorang bapak dan anaknya yang sedang melintas mengendarai sepeda motor tewas tertimpa pohon besar yang tumbang akibat diterjang angin kencang. Diterjang angin kencang, pohon randu berukuran besar berusia puluhan tahun di kawasan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tumbang menimpa pengendara motor yang melintas. Tragis, bapak dan anak pengendara motor tewas di lokasi. Proses evakuasi bapak dan anaknya yang berusia 7 tahun berlangsung dramatis. Pohon sepanjang lebih dari 10 meter yang melintang di tengah jalan Dusun Karangmalang dipotong petugas. Angin kencang juga membuat sejumlah fasilitas umum rusak dan tiang listrik roboh. Kedua korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 3 Provinsi di Pulau Sumatera, Tito Karnavian, melakukan kunjungan kerja ke Tapanuli Tengah. Tito didampingi oleh Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu meninjau salah satu desa yang terdampak bencana banjir Sumatera. Desa Hutana Bolon di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu desa terdampak pasca bencana banjir Sumatera. Tito meninjau proyek pembuatan tanggul sungai sepanjang 10,5 km. Sedimen tanah pasca banjir dimanfaatkan sebagai tanggul tersebut. Kemarin terdampak banjir dan mengakibatkan alir yang sangat keras sekali, berikut kayu-kayu gelondongan, lumpur yang menutupi banyak saya sini. Dan alhamdulillah ini strukturnya bisa bertahan. Dan itu juga bisa membantu masyarakat yang ada di bawah. Kalau seandainya jebol, maka gelondongan kayu akan sangat menerjang ke daerah bawahnya di Tapanuli Tengah, Sibolga dan lain-lain. Ini kuat strukturnya, tapi meskipun nanti perlu untuk kita uji apakah ada gangguan. Pemirsa, normalisasi Sungai Aek Doras di Kota Sibolga, Sumatera Utara terus dipercepat sebagai upaya pemulihan infrastruktur sumber daya air pasca bencana. Normalisasi Sungai Aek Doras dilakukan melalui pengerukan sedimentasi dan pembukaan kembali alur sungai agar aliran air kembali lancar dan kapasitas tampung meningkat. Pendangkalan sungai terjadi akibat tumpukan material sedimen pasca banjir yang menghambat aliran dan berpeluang menimbulkan limpahan saat hujan lebat. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung pelaksanaan normalisasi untuk memastikan pekerjaan berjalan efektif dan tepat sasaran. Untuk mendukung percepatan pekerjaan, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II memobilisasi alat berat termasuk eskavator, bulldozer, dan dump truck. Upaya ini diharapkan dapat menurunkan risiko banjir sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat di sekitar Sungai Aek Doras. Setelah adanya pekerjaan ini, ya kami merasa kami sudah menjadi lebih tenang, Bang, ya. Karena pekerjaan sudah dimulai dan sungai juga sudah mulai dalam, Bang. Oke, harapannya, Bang? Harapan saya sih ke depannya gak ada lagi bencana seperti ini supaya rumah-rumah warga juga aman, warga juga tenang hidup di sini, Bang.